2101. Dia tiba-tiba menepuk kepalanya dan berkata, benar juga. Kenapa aku tidak terpikirkan? Yang memiliki karakteristik kutukan pasti bisa membantu Bizu menghilangkan kutukannya. Kemudian ada adik perempuannya, 2 orang dari klan naga. 2 orang dari klan naga. Mungkin, 2 tahun kemudian, benar-benar akan terjadi pertarungan. Si Parubaya berpakaian jubah biasa meliriknya, kemudian menggelengkan kepala dan berkata, dengan pemikiran kamu itu, aku tidak yakin kalian bisa menang dalam pertarungan nanti. Raven mendengus. Tidak lama kemudian, Anris berjalan mendekat dengan membawa beberapa kendi arak dan beberapa potong daging. Raven melirik punggung si Parubaya berpakaian jubah biasa, kemudian terdiam sejenak dan menyahut, kamu taruh dulu barang-barang itu, aku akan memasakkan makanan yang lezat untukmu. Setelah selesai makan, kamu pikirkan kembali baik-baik, apakah kamu akan ikut menyerang atau tidak. Sambil berkata begitu, dia dengan cepat menata beberapa batu, kemudian mulai membakar daging. Tidak lama kemudian, semerbak wangi daging yang kuat sampai ke hidung si pria Parubaya. Setengah jam kemudian, Anris menatap mereka berdua dengan tatapan curiga. Raven dan si Parubaya berpakaian jubah sudah menjadi dekat. 2 hari berlalu dengan sangat singkat. Hari ini, di ibu kota negara Blaze, di dalam istana, Raja Api sedang duduk di singgasananya. Tiba-tiba, entah bagaimana dia menyadari sesuatu, kemudian dalam sekejap mata dia muncul di depan pintu istana. Dia mengangkat alis dan menatap langit, jantungnya berdegup kencang, lalu, dengan cepat dia melompat ke tanah sambil berkata, Raja Negara Blaze, Marten, memberi hormat kepada Duta Besar Istana Langit. Ayah, untuk apa ayah bersujud kepadaku? Tepat pada saat ini, sebuah suara yang terdengar heran bergema, mungkinkah keberhasilanku mengeksekusi bintang agung membuat ayah kagum? Tetapi, ayah bersujud kepadaku, itu tidak terlihat normal. Begitu Raja Api mendengar suara ini, sudut bibirnya berkedut beberapa kali, kemudian dia mendongak, menatap ke arah langit. Pada saat ini, Damar dan yang lainnya turun dari langit dan mendarat dengan stabil di tanah di depannya. Kalian, dia tertegun menatap Damar dan teman-temannya yang memasukkan Skywings mereka, dia menatap mereka dengan tatapan kosong. Wajah Dainty terlihat mengejek, dunia ini, hanya Istana Langit yang memiliki teknologi seperti Skywings ini. Namun, Skywings milik Istana Langit dibandingkan dengan Skywings milik Damar dan yang lainnya tertinggal jauh sekali dari segi teknologi. Melihat ekspresi wajah Dainty, sudut bibir Raja Api berkedut, dia buru-buru bangkit berdiri, kemudian bertanya dengan kening berkerut, bagaimana bisa kalian sampai secepat ini? Pendekar pedang di mana? Paman pedang akan kembali sendiri. Sudah 5 hari, apakah dia belum juga sampai? Tanya Dainty dengan bingung. Raja Api merenung sejenak, kemudian dia menatap Damar dan yang lainnya. Kami sudah tahu tentang masalah ini, jadi kali ini kami datang untuk membantu. Kata Damar. Raja Api buru-buru mengangguk dan menyahut, ayo, masuk ke istana dulu baru kita bicarakan lagi. Mereka masuk ke dalam istana, Raja Api duduk di singgasananya, kemudian dia terdiam sejenak, lalu berkata, silakan duduk. Setelah Damar dan yang lainnya duduk, barulah Raja Api menarik napas dalam-dalam dan berbicara, sekarang. Situasinya sangat buruk, ada apa? Dainty bertanya dengan ekspresi wajah yang terlihat bingung. Negara Kalis dan negara Aqua memiliki 2 orang dewa atas yang sangat kuat. Saat ini mereka berada di timur dan di barat, masing-masing dipimpin oleh ahli bela diri tingkat dewa atas. Pasukan kita bergerak mundur. Di garis batas wilayah bagian timur, dalam waktu beberapa hari ini, negara Kalis sudah merebut 30 kota kita. Sedangkan di garis batas wilayah bagian barat, negara Aqua juga berhasil merebut hampir 20 kota. Raja Api menghela napas panjang, kemudian melanjutkan, kedua negara itu jelas-jelas sudah mendiskusikan hal ini, mereka sepertinya berencana menyerang pada saat yang bersamaan. Damar mengelus dagunya sambil bertanya, sekarang apa rencanamu? Rencanaku, pupil mata Raja Api tampak memancarkan cahaya. Tentu saja aku akan bertahan hingga titik darah penghabisan, aku berencana menyuruh pendekar pedang berpencar denganku, lalu langsung menyerbu ke wilayah musuh dan membuat mereka kewalahan. Damar mengangguk. Ini dapat dibilang sebuah solusi. Akan sangat sulit bagi lawan untuk menangkap seorang dewa atas, dan ahli bela diri tingkat dewa atas bisa menimbulkan kehancuran yang sangat besar. Ini benar-benar merupakan aksi yang mengerikan. Pada saat ini, Iman berkata, ini memang sebuah solusi yang bagus.
Tapi, ayah mertua, ini adalah sebuah cara yang tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah. Mendengar panggilan ayah mertua ini, sudut bibir Raja Api kembali berkedut beberapa kali, tetapi juga hanya bisa menahan diri dan merespons. Perjalanan Damar dan yang lainnya ini dapat dikatakan melengkapi catatan Raja Api. Raja Api juga sudah mengetahui tentang pilihan pendekar pedang dan Dainty. Sekarang, dia dengan Damar dan yang lainnya, sudah seperti belalang yang diikat di satu tali yang sama. Jika putrinya dinikahkan dengan Iman, maka hubungan kedua belah pihak akan menjadi lebih kuat. Bagaimana pendapatmu? Tanya Raja Api. Sudut bibir Iman sedikit menyeringai, kemudian dia berkata, tebas. Hah, ekspresi wajah Raja Api berubah, tebas. Tebas kepala siapa? Tebas kepala lawan, sahut Iman dengan tenang. Pupil mata Raja Api sedikit menyusut. Kemudian dia berkata, kata-katamu ini mudah untuk diucapkan, tetapi pemimpin pasukan pihak lawan adalah ahli bela diri tingkat dewa atas. Bahkan jika aku dan pendekar pedang menyerang secara bersamaan pun, kita mungkin tidak mampu membunuh mereka dengan lancar, apalagi. Mengenai hal itu, pada saat ini, Iman tersenyum tipis dan berkata, itu adalah keahlian kami. Maksud kamu? Raja Api bertanya dengan curiga. Kami bisa menyerang untuk membantu kamu membunuh dua orang dewa atas dari negara Kalis. Ini juga merupakan hadiah dari menantumu ini. Kalau dua orang dewa atas dari negara Kalis sudah mati, jangankan masuk, kalian ingin menyerang untuk merebut negara Kalis, bukanlah masalah besar. Sahut Iman sambil tersenyum ringan. Begitu mendengar kata-kata Iman, Damar sedikit terkejut. Iman sebenarnya hanya ingin menyombongkan diri kepada ayah mertuanya. Dewa atas mana yang begitu mudah untuk dibunuh? Tentu saja, ini bukannya tidak mungkin, kalau Kirin bisa mengendalikan binatang buas. Jadi, Damar tidak terlalu menyombongkan diri. Mendengar hal ini, ekspresi wajah Raja Api berubah muram untuk sesaat. Dia menatap Iman dengan tajam dan bertanya, apakah yang kamu katakan itu benar? Aku tidak pernah berbohong. Iman melanjutkan dengan tenang, dua orang dewa atas dari negara Kalis itu merupakan hadiah dariku sebagai seorang menantu kepadamu, Raja Api. Damar tak bisa berkata-kata, Iman benar-benar serius. Pada saat ini, Raja Api memandang ke arah Damar. Damar tersenyum tipis dan berkata, masalah ini disebabkan olehku, jadi kami bersedia membantu membunuh dua orang dewa atas dari negara Kalis. Mata Raja Api tampak berbinar, kemudian dia berkata, baiklah. Kalau kalian bisa menghabisi dua orang dewa atas dari negara Kalis, masalah ini diselesaikan seperti itu saja. Perbatasan antara negara Blaze dan negara Kalis sudah sejak lama diserbu. Sejumlah besar orang-orang dari negara Blaze pun mundur dengan panik, dan cara mereka mundur juga sangat sederhana, yaitu memasuki kota bawah tanah yang dibangun oleh Raskerdil. Tinggi badan orang-orang dari negara Blaze tidak terbilang sangat tinggi. Namun, ras raksasa benar-benar berbeda. Tinggi badan dan postur tubuh ras raksasa luar biasa besar, ini membuat lorong yang ditinggalkan Raskerdil sama sekali tidak bisa langsung dilewati mereka. Kota bawah tanah milik Raskerdil sebagian besar dibangun 10.000 meter di bawah tanah, jika ingin langsung menggali juga sangat sulit. Selain itu, teknologi Raskerdil sangat bagus, pintu masuk lorong yang mereka tinggalkan sangat sulit ditemukan. Kerjasama antara Raskerdil dengan negara Blaze dalam perang ini walaupun menyebabkan negara Blaze kehilangan 30 kota lebih, tetapi selain para tentara, tidak banyak orang yang tewas. Bersambung, 2102, perang di dunia ini masih didominasi oleh senjata dingin. Mereka berada dalam transisi peradaban tingkat 3 ke peradaban tingkat 4, tetapi Dewa Utama tidak mengizinkan penggunaan senjata api dalam perang, kalau tidak maka akan mendapat hukuman. Begitu mengetahui tentang informasi ini, Damar cukup terkejut, namun kesadaran Dewa Utama sangat tinggi. Raja Api sangat senang setelah mendapatkan informasi tersebut. Kalau Damar bisa membunuh dua orang dewa atas dari negara Kalis, kesulitan negara Blaze akan terselesaikan dalam sekejap. Kalau mereka diam-diam membunuh dua orang ahli bela diri tingkat dewa atas yang sangat kuat, negara Kalis pasti akan kacau. Mereka bisa segera menyuruh pendekar pedang memimpin untuk menyerang balik dan pada saat yang sama merebut kembali wilayah kekuasaan yang hilang, bahkan ada kemungkinan untuk langsung mengalahkan negara Kalis. Sedangkan negara Aqua, apa yang akan mereka pilih pada saat itu? Mereka kemungkinan besar akan menahan diri untuk bertindak. Kalau kita bisa membunuh dua orang dewa atas dari negara Kalis, penguasa negara Aqua pasti akan sangat ketakutan. Pada saat itu,
mungkin mereka datang untuk bernegosiasi dengan negara Blaze, menyerahkan wilayah dan membayar uang ganti rugi. Namun, syaratnya adalah aksi pemenggalan yang akan dilakukan oleh Damar dan yang lainnya harus berhasil, barulah tujuan ini akan tercapai. Sebuah kota di negara Blaze yang disebut Kota Riviera. Kota ini sangat aneh, dibangun di atas sebuah ngarai yang besar sekali, dengan dua gunung tinggi di kedua sisinya. Kota ini dibangun di ngarai di antara dua gunung, dan di kedua puncak gunung itu didirikan sejumlah besar bangunan perang. Dan ini juga merupakan andalan yang paling penting di negara Blaze. Kota ini mudah untuk diawasi dan sulit untuk diserang. Begitu berhasil diterobos, maka setelah itu ras raksasa dari negara Kalis akan langsung menuju ibu kota negara Blaze. Saat ini, ada banyak sekali orang yang bersembunyi di kedua puncak gunung itu. Seluruh kota sudah menjadi kota mati, semua warga sipil sudah masuk ke dalam tanah. Begitu ras raksasa memasuki ngarai, mereka akan disergap oleh orang-orang ini. Di antara gunung, di dalam sebuah tenda besar, ada Hulko yang sedang mengerutkan kening. Dia adalah komandan negara Blaze. Dalam perang ini, dia dan orang lainnya juga bertanggung jawab untuk menahan ahli bela diri tingkat dewa atas dari pihak lawan. Ini terlalu sulit. Keberadaan seorang ahli bela diri tingkat dewa atas memang akan memecah keseimbangan perang ini. Orang-orang negara Kalis sudah berkemah di luar. Seorang pria tua yang mengenakan jubah merah menyala berjalan masuk sambil berkata, "Hulko, bagaimanapun juga kita harus mempertahankan kota Riviera ini, kalau tidak, orang-orang negara Kalis dapat mengancam ibu kota dengan merebut kota Riviera." Aku tahu, ekspresi wajah Hulko sedikit tidak enak dilihat. "Paman Pedang, bagaimana? Komunikasi perang sudah menyebar secara menyeluruh. Ada kabar dari rajaku yang akan memberikan dukungan dan akan segera sampai, tetapi dilihat dari berita itu, sepertinya itu bukan pendekar pedang, dan berniat untuk melakukan operasi rahasia. Adapun isi dari operasi ini tidak disebutkan, karena kerahasiaan operasi ini yang sangat tinggi," sahut orang yang baru datang tersebut. "Bukan Paman Pedang," Hulko melanjutkan dengan kening berkerut, "kalau begitu, aku khawatir akan ada sedikit masalah." Di luar kota Riviera, sekelompok orang berjumlah 8 terbang di udara. Mereka berhenti di luar kota Riviera. Setelah mendarat, mereka tidak buru-buru masuk ke kota. Iman terdiam sejenak, lalu berkata, "Damar, bagaimana rencanamu dalam perang ini?" Damar menatap ke arah Iman, lalu bertanya dengan curiga, "Bukankah kamu mengatakan kalau kamu akan memenggal kepala lawan dan menyerahkannya sebagai hadiah kepada Raja Api? Kenapa sekarang kamu bertanya bagaimana rencanaku?" "Saat itu aku hanya membual." Iman berdeham dan melanjutkan, "Tentu saja, aku juga memiliki sebuah rencana. Maukah kamu menjelaskannya padaku?" tanya Damar. Iman menatap Damar dan menjawab, "Entah menyusup atau membunuh, tentu saja memiliki risiko masing-masing. Kamu harus memastikan seranganmu membunuh pada saat itu juga. Risikonya terlalu besar jika ingin mundur, tentu saja keuntungannya juga sangat tinggi." Setelah berkata begitu, Iman kembali menjelaskan, "Cara kedua masih dipimpin olehmu, karakteristik magis milikmu adalah kunci untuk membunuh kali ini. Kalau kamu bisa berubah menjadi komandan utama negara Blaze, saat itu kamu melawan dewa atas sendirian, tunjukkan kelemahan musuh, kemudian serang lawan hingga terluka parah. Pada saat itu kami yang lainnya akan menyerbu secara bersamaan dan menciptakan peluang untukku. Aku pasti akan membunuhnya dalam satu serangan." Iman jelas-jelas sedang memikirkannya. Semua yang dia katakan, sebenarnya adalah rencana yang juga Damar pikirkan. Sebenarnya, Damar terdiam sebentar, kemudian melanjutkan, "Menjadi komandan utama ini bukan masalah besar. Berdasarkan informasi yang dikatakan Raja Api, pihak lawan yang disebut Thunder adalah seorang pemilik karakteristik kilat, teknik bela dirinya juga sangat kuat, tetapi kekuatan sebenarnya baru di tahap awal dewa atas. Entah aku menyerangnya diam-diam atau bekerja sama denganmu, kemungkinan untuk membunuhnya sangat besar. Kuncinya adalah bagaimana caranya membunuh Raja Negara Kalis." Hahaha, pada saat ini, Iman tersenyum licik dan menyahut, "Ini adalah inti dari apa yang aku sebut rencana kedua." "Hah, inti apa?" tanya Damar. "Mengubur dia hidup-hidup." Iman menjawab, "Nanti beberapa dari kita akan menyergap di satu tempat. Kamu akan memimpin Thunder masuk ke tempat penyergapan, lalu kita membunuh lawan secara diam-diam. Kemudian, kamu sekali lagi menyamar menjadi lawan, saat itu kamu akan menjadi komandan tentara negara Kalis." Iman melanjutkan sambil tersenyum licik, "Kamu menjadi Thunder, berdasarkan informasi, Thunder adalah saudara terbaik Raja Negara Kalis, pada saat itu.
Tidak sulit untuk berubah menjadi dia. Damar melanjutkan, tetapi dalam hal membunuh Thunder, masalah terbesarnya ada pada bagian sandiwara. Aku tidak memiliki kesempatan untuk mengenal dia, aku tidak mengetahui beberapa kebiasaannya. Selain itu, bagaimana aku bisa bertemu dengan Raja Negara Kalis? Ini masalah yang mudah sekali. Iman menyeringai licik dan menjelaskan, begitu kota Riviera pecah dan diratakan, kamu mengundang Raja Negara Kalis untuk datang sendiri, aku pikir. Dia akan sangat senang. Pada saat ini, Dainty tersenyum tipis sambil menyahut, sedangkan kebiasaan-kebiasaan Thunder juga bukan hal yang sulit, sedikit banyak kita pasti akan tahu tentang bagaimana sepak terjang dia. Kami juga menguasai banyak informasi tentangnya, setelah kamu pelajari semua itu, pasti tidak sulit. Setelah mendengarkan rencana Iman, Thalia menelan ludah, lalu berkata, Pak Iman, kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Bagaimana bisa kamu begitu licik? Aku sudah terlalu lama berada di samping Hugo, tanpa sadar aku terpengaruh dengan apa yang kulihat dan kudengar, jadi aku selalu bisa belajar sesuatu darinya. Aku jadi rindu tua bangka itu. Iman batuk kering, kemudian menatap Damar dan melanjutkan, hidupku yang bahagia bergantung padamu. Selamatkan negara ayah mertuaku. Damar terdiam selama beberapa saat, sebenarnya dua rencana Iman ini keduanya bisa dilakukan. Namun, tentu saja di antara keduanya, karakteristik magis Damar menjadi bagian yang paling menentukan. Damar menyahut, kalau begitu, kita gunakan cara kedua saja. Kalau memilih cara yang pertama, kemungkinan waktu yang dibutuhkan akan sangat panjang. Benar, menyusup dulu, kemudian menunggu kesempatan untuk membunuh. Risiko dan waktu akan jauh lebih tinggi. Dainty menarik napas dalam-dalam, kemudian mengangguk dan berkata, kalau begitu aku mengikuti kalian saja. Ayo, kita masuk ke kota dulu. Dengan cepat, mereka berjalan masuk ke dalam kota. Seluruh kota Riviera sudah menjadi kota mati, tetapi masih ada orang yang berjaga di tempat ini. Ketika melihat Damar dan yang lainnya tiba, dengan cepat ada orang datang untuk menghentikan mereka. Salah satu di antaranya berteriak, cepat pergi. Apakah kalian tidak mau hidup? Tahukah kalian kalau sekarang perang sedang meletus? Dainty menatap orang itu, kemudian dia mengeluarkan pelat giok berwarna merah menyala dari pinggangnya. Orang itu berkata, hormat kepada Putri Dainty. Bersambung, 2103. Dainty mengibaskan tangannya sambil berkata, bawa aku untuk bertemu dengan pangeran kedua. Siap, orang itu mengangguk. Kemudian dia membawa Damar dan yang lainnya menuju ke puncak gunung. Tidak lama kemudian, mereka sampai di depan sebuah tenda besar. Setelah mereka berjalan masuk ke dalam tenda, ekspresi wajah Halcott tiba-tiba berubah begitu dia melihat Dainty dan yang lainnya. Lalu dia buru-buru berkata, Dainty, apa yang kamu lakukan datang ke sini? Cepat kembali, di sini adalah perbatasan terdepan, perang bisa pecah kapan saja. Dainty berubah cemberut dan berkata, aku juga seorang dewa bawah, oke. Aku juga memiliki kemampuan bertarung yang sangat kuat. Ini bukan tempat untukmu bermain. Halcott menyahut dengan alis berkerut, kalian, segera bawa dia kembali. Damar tersenyum tipis, pada saat ini, Dainty menyahut, ini adalah perintah rahasia dari Raja Api, kecuali Halcott, semuanya tolong keluar dari tenda ini. Mendengar hal ini, ekspresi wajah yang lainnya berubah. Di dalam tenda besar semuanya adalah ahli bela diri tingkat dewa yang merupakan kunci dalam perang ini. Saat ini, mereka tidak diperbolehkan untuk mendengarkan perintah rahasia Dainty. Ini membuat semua orang merasa tidak tenang. Namun, mereka tetap bergerak mundur dengan patuh. Setelah mereka semua pergi, Dainty melirik ke arah Halcott dan tersenyum tipis seraya berkata, Kak, kedatangan kami kali ini adalah untuk membantu kakak. Apakah kamu tahu kalau lawan kita adalah Dewa Atas? Halcott menatap ke arah Damar dan Lilia, kemudian menjilat bibirnya dan berkata, aku tidak akan menyerahkan kota Riviera, bahkan jika aku mati di tempat ini, mereka harus melangkahi mayatku kalau ingin menginjakkan kaki di kota Riviera. Jangan mengatakan kata-kata buruk seperti itu. Tegur Dainty, kamu tidak akan mati, negara Blaze kita pasti akan menang. Halcott menarik napas dalam-dalam, lalu menyahut, sangat sulit bagi kita untuk mengalahkan Thunder, kecuali ada paman pedang. Setelah itu, dia menghela napas panjang dan menambahkan, bertarung di dua tempat, walaupun aku tidak mau mengakuinya, tetapi kecuali aku bisa mencapai tingkat Dewa Atas, sepertinya tidak ada kemungkinan untuk kita menang. Dia menatap Damar dan Lilia, lalu berkata,
sudah lama sejak terakhir kali aku memakan makanan buatan kalian. Tolong kalian buatkan makanan untukku, aku baru merasa puas setelah makan. Dainty menyahut, jangan berkecil hati. Kami datang ke sini untuk melakukan sebuah misi yaitu memenggal kepala Thunder, kami akan mengambil kepalanya. Kalian, Hulko menyahut dengan alis berkerut, Thunder adalah dewa atas. Mungkinkah Paman Pedang juga datang? Dainty menjelaskan semua rencana mereka secara singkat kepada Hulko. Kemudian Hulko menatap Damar dengan sorot mata yang berbinar sambil berkata, ini tidak mungkin, lawan kita adalah dewa atas, bahkan jika kamu membunuhnya. Damar memiliki kemampuan bertarung dewa atas. Dainty melanjutkan, apakah kamu tidak tahu tentang Bintang Agung? Aku tahu, katanya Hesperos membubarkan Bintang Agung, sahut Hulko. Dalang dibaliknya adalah Damar dan teman-temannya, Damar tidak akan kalah melawan dewa atas sendirian. Dainty melanjutkan, jadi kakak tenang saja, masalah ini akan kami atasi. Iman ikut menambahkan, betul, kakak ipar. Kami pasti akan menyelesaikan masalah ini untuk kakak. Damar mengangguk sambil berkata, jadi, kamu bisa menahan nafsu makanmu dulu, setelah kami berhasil mengalahkan mereka, barulah kamu bisa makan hingga puas. Setelah itu, dia berkata kepada Dainty, berikan semua rekaman video Thunder kepadaku, beserta kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan sehari-hari. Begitu teringat kalau berhasil membunuh Thunder dia harus berubah menjadi sesosok raksasa dengan tinggi 3-4 meter, seluruh tubuh Damar rasanya tidak nyaman. Dainty mengangguk. Di malam yang sunyi, sepanjang malam Damar mempelajari kebiasaan-kebiasaan dan cara bicara Thunder dengan serius. Dengan mengandalkan karakteristik magis, tidak terlalu sulit untuk melakukan sandiwara ini. Keesokan paginya, Damar datang ke ruangan utama di dalam tenda. Seluruh rombongan bersiap di sana, termasuk pasukan tingkat tinggi. Semua orang tercengang begitu mendengar keputusan Hulko untuk berinisiatif menyerang. Pangeran, walaupun pangeran yang memimpin pasukan, tetapi keputusan pangeran ini terlalu berisiko. Mengapa kami harus membunuhnya? Salah seorang bertanya. Aku memiliki keputusanku sendiri. Tatapan Hulko tertuju pada orang itu, kemudian dia berkata, hari ini, serahkan Thunder padaku. Aku akan membunuhnya sendiri. Apakah kekuatan pangeran sudah meningkat? Seseorang bertanya. Hulko tidak menjawab, dia hanya menyahut dengan tenang, rahasia. Selain itu, kalian jaga diri kalian baik-baik. Walaupun kita menyerang, tetapi instruksikan semua orang untuk tetap pada formasinya, terutama formasi pertahanan. Tidak ada yang tahu apa yang Hulko pikirkan. Tetapi yang jelas, gengsi Hulko sangat tinggi. Meski banyak orang yang mempertanyakan keputusannya dan berpikir kalau tindakannya ini sama dengan cari mati, akan tetapi sebagian besar orang tetap melaksanakan perintah Hulko. Setelah mereka pergi, Damar berbicara sambil menatap ke arah Dainty dan Hulko, kita bergerak sesuai rencana, ya. Hulko, kamu tetap di dalam kota. Sinyal untuk aksi kita ini adalah kembang api Thalia. Begitu kembang api menyala, kalian perintahkan semua orang untuk mundur ke kota Riviera. Hulko menarik napas dalam-dalam, kemudian menyahut, Damar, aku mempertaruhkan semua ini padamu. Kalau kamu kehilangan kota Riviera, ada kemungkinan pihak lawan akan langsung masuk dan menuju kota Holyfire. Risiko dan keuntungan saling bersisian. Damar melanjutkan, kalian terbang ke lokasi penyergapan yang telah ditentukan terlebih dahulu, aku akan membawa Thunder ke sini. Thalia dan yang lainnya mengangguk, kemudian berpesan, kamu hati-hati di sana. Damar mengangguk, dia bertukar pakaian dengan Hulko, kemudian tubuhnya mulai menggeliat, dan tidak lama kemudian dia berubah persis seperti Hulko. Setelah itu, Damar berjalan keluar dari tenda, pasukan elit negara Blaze mulai berkumpul, mereka berjalan menuruni gunung menuju ke gerbang kota untuk berkumpul di sana. Di luar kota Riviera, di antara pegunungan dan hutan ada seseorang yang sedang mendeteksi dengan menggunakan sebuah alat yang mirip seperti teleskop. Setelah beberapa saat, ekspresi wajahnya berubah, lalu dia berkata, apakah orang-orang dari negara Blaze sudah gila? Sambil berkata begitu, dia segera berlari masuk ke sebuah tenda besar sambil berteriak, lapor. Di dalam tenda besar, sesosok raksasa dengan tubuh yang tingginya hampir mencapai 4 meter sedang duduk di sana sambil mengelap sebuah senjata yang sangat besar di tangannya. Saat ini, dia memandang orang yang baru datang tersebut, lalu bertanya dengan alis berkerut, ada apa? Orang itu menjawab, orang-orang negara Blaze sedang berkumpul. Sepertinya mereka ingin menyerang. Tatapan dingin meledak di mata Thunder,
Lalu dia berkata, tapi Raja Api yang datang atau pendekar pedang sudah sampai. Tidak satu pun dari mereka, menurut informasi yang diberikan oleh agen yang ada di dalam sana. Dainty tiba dengan membawa perintah rahasia dari Raja Api. Dainty juga membawa serta beberapa orang bersamanya, jelas sang mata-mata itu. Kalau begitu, ini cukup aneh. Alis Thunder berkerut. Hulko merupakan komandan militer yang hebat, kalau dia tiba-tiba memilih untuk menyerang, pasti ada yang tidak beres. Aku tidak takut. Pada saat ini, seseorang yang lain berkata, selama bukan Raja Api dan pendekar pedang yang datang. Bahkan kalau mereka datang sekalipun, kita juga memiliki kekuatan, kenapa kita tidak melawan mereka? Kalau mereka menyerang, itu akan menguntungkan kita. Kalau mereka bergantung pada pertahanan alami kota Riviera dan bertahan mati-matian, lalu kita menyerang, aku rasa ibu kota mereka akan mengalami kerusakan yang parah. Thunder merenung untuk waktu yang lama, kemudian menyahut, kata-katamu masuk akal juga, karena mereka sudah menyerang, bagaimanapun juga, kita harus mencari tahu apakah mereka memiliki dewa atas atau tidak. Setelah berkata begitu, dia bangkit berdiri dan melanjutkan, sebarkan perintahku, segeralah berkumpul dan hancurkan pasukan elit negara Blaze yang dipimpin Hulko. Orang-orang dari negara Kalis pun mulai berkumpul dengan cepat. Bersambung, 2104, Damar berjalan sampai ke puncak kota, di bawah, bendera-bendera memenuhi langit, sekelompok orang yang luar biasa kuat berkumpul bersama, tampaknya membuat orang-orang merasa merinding ketakutan. Damar mengubah penampilannya menjadi seperti Hulko, dia menatap ke depan dengan sorot mata yang berbinar. Sebenarnya, penyamarannya sebagai Hulko benar-benar tidak sempurna, karena karakteristik Hulko adalah karakteristik api. Walaupun Damar memiliki karakteristik api, tetapi karakteristiknya adalah magma, sama sekali tidak cocok dengan sandiwara ini. Untungnya, teknik bela diri Hulko adalah dao pedang, dengan begini, Damar bisa bersandiwara dengan lebih tenang. Begitu melihat satu persatu ras raksasa bertubuh tinggi di kejauhan, Damar mau tidak mau menarik napas. Dibandingkan dengan jumlah pasukan negara Blaze, jumlah orang-orang dari negara Kalis tidak banyak. Tetapi kualitas mereka cukup tinggi. Negara Blaze setidaknya memiliki kira-kira 2 juta tentara, sedangkan pihak lawan paling banyak ada sekitar 2-300 ribu. Namun, ras raksasa ini adalah ras dengan gen yang dapat dikatakan sempurna. Setelah mereka tumbuh dewasa, mereka bisa mencapai peak Undying Flame, hal ini sebanding dengan Big Jade dahulu. Ini adalah hasil setelah seleksi gen. Dalam hal kemampuan bertarung yang sebenarnya, kekuatan pihak lawan memang sedikit lebih kuat dibandingkan dengan negara Blaze. Tentu saja, ini juga berhubungan dengan dua garis pertarungan negara Blaze. Wuss! Tepat pada saat ini, sebilah pedang yang lebar dan besar sekali tertancap di tanah. Pada saat yang sama sebuah sosok yang luar biasa besar bergerak dari belakang formasi negara Kalis. Sosok itu berdiri di atas broadsword tersebut. Pada saat yang bersamaan, dia meraung, Hulko, pendekar pedang atau Raja Api datang untuk membantumu. Damar memanipulasi suaranya dengan menggunakan karakteristik magis. Dia tertawa mengejek, lalu berkata, bagaimana mungkin aku membutuhkan paman pedang dan rajaku untuk membunuhmu? Aku seorang diri pun sudah cukup. Puff! Thunder berdiri di atas pedang broadsword miliknya, dia lalu menyahut sambil menatap Damar yang berubah menjadi Hulko dengan jijik, kamu datang untuk mengantarkan nyawamu. Akan aku katakan yang sebenarnya. Damar menatap Thunder dan melanjutkan dengan tenang, aku sedang bertaruh. Bertaruh. Pupil mata Thunder sedikit menyusut. Bertaruh apa? Bertaruh apakah kamu bisa menahan seranganku? Damar mendengus, kemudian melanjutkan, aku akan melindungi kota Riviera sekuat tenaga, hanya masalah waktu sebelum kota pecah, aku bertaruh. Aku bisa mencapai tingkat dewa atas di bawah tekananmu, aku bertaruh. Begitu aku bisa meningkatkan kekuatanku, aku bisa membunuhmu. Puff! Thunder mengelus dagunya sambil berkata, cek-cek, mencapai tingkat dewa atas di bawah tekanan dariku. Ini bukan pencapaian yang bisa mengandalkan keberuntungan. Ketika Thunder mengatakan hal ini, dia tidak sepenuhnya percaya bahwa ada perbedaan kekuatan yang sangat besar antara dewa atas dan dewa tengah. Dia sama sekali tidak percaya omong kosong Damar. Damar tidak banyak bicara lagi, kemudian dia mengeluarkan sebilah pedang. Pedang ini adalah pedang yang dipinjamnya dari Hulko, namun sebagai ahli bela diri tingkat dewa yang memiliki dao pedang, pedang itu cukup mudah digunakan. Damar tiba-tiba menghunuskan pedangnya dan menunjuk ke arah Thunder di kejauhan, lalu berteriak,
pasukan negara Blaze dengarkan perintah. Siap, suara dengan aura yang kuat bergema di seluruh medan perang, bendera-bendera berkibar. Damar tanpa sadar ingin mengatakan demi semua yang bernapas, tetapi dia langsung terdiam, kemudian mengubah kalimatnya, demi rakyat negara Blaze kami, demi kampung halaman kami, anggota keluarga kami tidak akan membiarkan musuh melangkah maju. Setelah itu, dia kembali berteriak, ikuti aku ke dalam pertarungan. Sambil berkata begitu, kaki Damar bergerak, dia menyerbu ke arah Thunder, bagaikan seekor macan yang buas. Jurus yang dia gunakan semuanya adalah jurus Hulko, kemarin malam dia baru mempelajarinya. Saat ini di atas gunung, Hulko dan Dainty sedang berdiri bersama, mereka bersembunyi di antara batang pohon yang tebal, memandang ke bawah melalui celah. Sebenarnya, siapa Damar? Pada saat ini, Hulko berkata dengan ekspresi terkejut di matanya, jurus ini, baru kemarin dia melihat jurus yang aku gunakan, sekarang dia sudah menggunakannya dengan sama persis, benar-benar kekuatan teknik bela diri Dewa Tengah yang mengesankan. Dainty menyaut dengan mata yang berbinar, dia adalah orang yang paling berbakat yang pernah aku temui, usianya tidak sampai 100 tahun, merupakan dewa seni bela diri dual, pemilik karakteristik unik dan tulang naga. Perang di Bintang Agung, semua itu direncanakan olehnya. Setelah itu, dia kembali melanjutkan dengan sedikit sedih, sayang sekali, orang seperti ini tidak bisa kita manfaatkan untuk negara Blaze, dia hanya bisa membantu kita, setelah masalah ini selesai, dia akan pergi ke daratan Lions. Hulko menghela napas panjang, lalu berkata, sebenarnya, sangat berbahaya bagi kita untuk mendekatinya, setelah ini, aku khawatir Istana Langit juga tidak akan melupakan hal ini. Tenang saja, kita juga punya pendukung. Target utama pengejaran Istana Langit, pasti Hesperos dan kelompoknya. Kita di sini tidak akan mendapat masalah, sahut Dainty. Ketika mereka mengobrol, di bawah sana pasukan dari kedua belah pihak, dalam sekejap sudah saling menyerang. Ketika dua pasukan bertarung, pasti akan ada yang terluka. Dalam sekejap, area di bawah berubah menjadi tempat penggiling daging. Kedua pihak memiliki keterampilan serangan gabungan, dan keduanya sama-sama tak tertandingi. Damar mengaktifkan karakteristik jiwa untuk melihat saat kedua belah pihak saling menyerang. Damar pun terkejut. Ini adalah dunia di mana teknik bela diri berkembang sampai tingkat yang mengerikan. Sedangkan dia dan Thunder terus saling menyerang. Damar mengendalikan kekuatannya, setiap kali mereka beradu serangan, tubuhnya mendapat sedikit luka. Tidak menggunakan karakteristik, hanya menggunakan teknik bela diri. Sudut bibir Thunder menunjukkan seulas senyum, lalu melanjutkan, kamu sepertinya benar-benar ingin menggunakan aku sebagai batu loncatan. Thunder terkekeh beberapa kali, pedang yang luar biasa besar di tangannya terus-menerus menebas ke arah Damar. Wajah Damar penuh dengan semangat juang, dia menyerang ke arah Thunder tanpa henti. Kalau ingin menggunakan aku sebagai batu loncatan, kamu harus siap mati. Tiba-tiba, Thunder menggunakan dua pedang di tangannya, kemudian menebaskannya ke arah Damar sambil berkata, pendekar pedang, kalau kamu tidak keluar, dia akan mati. Chi yang mengerikan melonjak, tidak ada yang berani ikut campur dalam pertarungan mereka berdua. Alis Damar berkedut kencang, pedang di tangannya berayun dan aura energi yang mendominasi meningkat. Cih, angkuhnya, Damar berteriak kencang, wush, suara denting pedang terdengar bersahutan, kemudian Damar jatuh ke tanah. Tanah runtuh, asap muncul dari seluruh penjuru. Pangeran, pangeran hati-hati. Suara teriakan terus bergema, tidak ada yang memperhatikan kalau Damar yang ada di dalam medan perang mengerutkan keningnya. Thunder, walaupun memiliki kemampuan bertarung dewa atas, tetapi dibandingkan dengan orang yang Damar temui di Bintang Agung, kemampuan bertarung Thunder masih memiliki beberapa kekurangan. Sialan, aku masih harus menyamar. Setelah berkata begitu, Chi miliknya dan karakteristik magis di tubuhnya mengalir. Tampaknya ada luka yang tak terhitung banyaknya yang terbuka, tubuhnya seolah-olah akan hancur, darah segar terus mengalir. Ketika asap sudah menghilang, Thunder berdiri di kejauhan, tangannya menggenggam broadsword yang berukuran sangat besar, kemudian dia berkata dengan setengah tersenyum kepada Hulko, Hulko. Kamu yang memiliki keterampilan militer yang luar biasa, tak kusangka ternyata datang bertaruh seperti ini. Namun, aku juga mengerti kenapa kamu melakukan ini. Bagaimanapun juga, kalau kamu ingin berperang mati-matian, memang cepat atau lambat kota ini akan hancur. Kamu datang bertaruh, kalau kamu berhasil mencapai dewa atas,
akan benar-benar sulit bagi kami untuk masuk dan menyerang. Namun, sayang sekali, dia tersenyum tipis, lalu melanjutkan, kamu kalah taruhan. Pangeran, cepat lari, cepat, raungan dan teriakan terdengar. Damar berdiri dengan terhuyung-huyung. Bersambung, 2105, kamu tidak akan bisa lari. Thunder menyelingi sinis dan melanjutkan, karena Raja Api dan Pendekar Pedang tidak muncul, hari ini, sekalipun dewa datang, dia juga tidak akan bisa menyelamatkanmu. Setelah berkata begitu, Thunder kembali menerjang Damar. Bibir Damar menunjukkan seulas senyum ringan, dia langsung balik badan dan berlari menjauh dengan marah. Semuanya, serang. Hari ini, kita hancurkan kota Riviera. Malam ini aku akan menggunakan kepala Hulko untuk minum arak. Teriak Thunder, bunuh. Pada saat ini, pasukan negara Kalis jadi bersemangat. Orang-orang dari negara Blaze masih bertahan hingga titik darah penghabisan. Dalam perang ini hanya akan ada sedikit orang yang mati. Dan tidak ada seorang pun yang memperhatikan, Damar yang berlari kabur dengan senyum yang terukir di sudut bibirnya. Kena kamu, dia bergumam sambil tersenyum ringan, dengan cepat berlari meninggalkan medan perang menuju ke sungai di pegunungan di kejauhan. Mereka berdua saling mengejar dengan kecepatan yang sangat ekstrim. Tidak lama kemudian, mereka hampir masuk ke dalam sungai di pegunungan. Damar tiba-tiba berhenti melangkah, pupil mata Thunder menyusut, lalu dia berkata, bagaimana bisa kamu memilih makam untuk dirimu sendiri? Tempat ini cukup bagus, tapi sayang sekali, ketika aku akan menghancurkan kota Riviera, aku akan membawa mayatmu dan menggantungnya di puncak menara di kota Holyfire. Damar menoleh dan berkata, wah, awalnya aku pikir akan sulit memancingmu ke sini, tak kusangka, ternyata kamu pria bertubuh besar namun berpikiran pendek. Semudah itu kamu masuk ke dalam jebakanku. Zing, tepat pada saat ini, energi vitalitas mengalir masuk ke tubuh Damar. Dan wajah Damar juga mulai berubah perlahan-lahan. Karakteristik magis, kamu. Bukan Hulko. Ekspresi wajah Thunder tiba-tiba berubah. Kemudian dia berkata, ternyata kamu sengaja memancingku ke tempat ini. Kali ini, kamu pintar juga, sahut Damar. Siapa sebenarnya kamu? Ekspresi wajah Thunder tampak tidak enak dilihat. Dao langit. Tepat pada saat ini, sebuah teriakan terdengar. Wendy mengeluarkan pedang yang melambangkan Dao langit. Cahaya pedang emas turun dari langit. Zing. Dan pada saat yang sama, karakteristik jiwa, teknik bela diri gabungan, dan hukum impian di tubuh Damar meledak secara bersamaan. Saat ini, Damar tidak merasa ragu sedikit pun, meskipun lawannya adalah ahli bela diri tingkat dewa atas. Sejauh ini, Damar belum membunuh satupun ahli bela diri tingkat dewa atas. Karena perang masih berlanjut, jika menunda-nunda lagi, mungkin akan menyebabkan kematian orang-orang. Damar tidak menahan diri sedikit pun, pedang naga Azure tiba-tiba melayang. Dan dalam sekejap Damar muncul di atas Thunder, sosoknya berubah menjadi 9 bayangan. 8-pointed star muncul, ci pedang yang mengerikan kini melonjak. Dua karakteristik langka, yaitu hukum jiwa dan karakteristik magis, juga hukum kehancuran, sebenarnya siapa kamu? Thunder sedikit terkejut, dia berteriak marah, tetapi dia tidak ragu sama sekali, ci yang mengerikan melonjak di dalam tubuhnya, kemudian melayangkan tebasan dengan pedangnya. Pada saat yang sama, 8-pointed star menekan, dan seluruh sungai di pegunungan bergetar hebat. Pak Iman, teriak Damar, tebasan Iman adalah kartu as yang sebenarnya. Dao penghancur, Iman berteriak, pedang binasa merah seketika terhunus. Boom, ekspresi wajah Thunder yang sebelumnya melawan Damar berubah panik. Dia tercengang, serangan orang ini benar-benar menyelimuti dirinya dan Damar, apakah dia tidak peduli dengan serangan Damar? Tak, tepat pada saat ini, Damar tiba-tiba menjentikan jari tangan kanannya. Sesaat kemudian, Damar menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Boom! Saat ini, pedang Iman sudah meledak. Sungai di pegunungan runtuh. Reruntuhan batu yang tak ada habisnya berjatuhan. Suara teriakan memilukan Thunder bergema seketika. Ketika semburat cahaya menghilang, Thunder berbaring di tanah dengan luka parah di tubuhnya yang luar biasa besar, tetapi masih belum mati. Dia layak disebut dewa atas. Tidak akan mati sebelum dipenggal, Iman bergumam dengan cemberut dan alis yang berkerut. Kalian, sebenarnya siapa? Darah segar masih terus menyembur dari dalam mulut Thunder. Sampai sekarang dia masih belum tahu kenapa dia bisa menjadi seperti ini. Orang yang akan mengambil nyawamu, sahut Thalia. Kemudian,
Api Phoenix yang menakutkan meledak. Thunder sudah mati, dia mati dengan sangat mengerikan. Dia terbakar hingga hanya tersisa tulang belulangnya yang transparan, yang mengandung karakteristik Thunder. Thalia menyerang dia dengan cara membakarnya sampai habis. Seperti ini tidak terkalahkan. Thalia terkejut, padahal dia adalah ahli bela diri tingkat dewa atas. Ya, benar-benar sampah tak berguna, dia sudah mati sebelum aku sempat menyerang. Titan yang ada di sebelahnya mencibir. Dengan kemampuan rendahmu itu, lebih baik kamu melawan ahli bela diri di bawah tingkat dewa. Selain orang-orang yang dibunuh olehmu, kamu juga masih harus memikirkan bagaimana caranya untuk meningkatkan teknik bela diri hingga tingkat dewa. Thalia memandang remeh Titan dan melanjutkan, kemampuan pemahamanmu hanya mempermalukan karakteristik unik kita. Titan tidak berkata-kata lagi. Damar menarik napas dalam-dalam dan berkata, kita tidak punya banyak waktu lagi. Thalia, cari tempat untuk menyalakan kembang api, kemudian perintahkan mereka untuk mundur. Aku harus lewat sekarang. Sambil berkata begitu, tubuh Damar mulai membengkak perlahan-lahan, postur tubuhnya berubah tinggi dengan cepat, dan dia merasakan perasaan yang aneh. Tidak lama kemudian, seluruh tubuh Damar berubah menjadi seukuran Thunder sebelumnya. Dia menggerakkan tubuhnya, setelah merasa lebih baik, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, tunggulah sebentar lagi, setelah Raja Negara Kalis berhasil dibunuh, kita akan berangkat ke daratan Lions. Mereka mengangguk. Lilia menatap Damar yang berubah menjadi raksasa dengan alis berkerut, lalu berpesan, kamu harus selalu hati-hati. Damar mengangguk, kemudian dia balik badan, kakinya yang besar melangkah dan dengan cepat dia berlari menuju medan perang. Thalia terbang ke tempat lain dengan menggunakan Skywings, kemudian menyalakan kembang api. Di puncak gunung, mata Dainty bergetar melihat pemandangan ini, kemudian dia berseru, sudah berubah. Kenapa bisa begitu cepat? Hulko tampak sedikit terpana. Saat ini, aku merasa bersalah padamu, sahut Dainty sambil tersenyum tipis. Hulko tertawa lebar, kemudian menyahut, selama dapat memenangkan perang ini, aku bisa menahan perasaan apapun, sekarang kita pukul drum dan mundur. Dia berjalan sendiri ke depan sebuah drum besar dan menabuh drum tersebut sebagai pertanda untuk mundur. Dum, 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 suara drum terdengar. Pada saat yang sama, sosok seseorang turun dari langit. Damar yang sedang berubah menjadi Thunder mendongak ke langit dan berteriak, Hulko sudah mati. Suara yang begitu kencang terdengar sampai ke telinga kedua belah pihak. Orang-orang negara Blaze kesal dan frustrasi. Sedangkan negara Kalis mengeluarkan sorakan bahagia. Kematian seorang komandan pasukan militer tentu saja merupakan pukulan yang luar biasa besar bagi pasukannya. Pada saat yang sama, suara drum yang menjadi tanda untuk mundur terdengar. Ada seseorang yang berseru sambil menggertakkan gigi, mundur. Orang-orang negara Blaze, bagaikan air pasang, bergerak mundur kembali ke kota Riviera. Kejar! Orang-orang dari negara Kalis berteriak nyaring. Damar mengangkat tangannya, lalu tersenyum sinis dan berkata, tidak perlu dikejar. Hah! Seorang ahli bela diri tingkat dewa tengah bertanya dengan heran, kenapa? Damar menjawab, jangan mengejar musuh, hati-hati masuk perangkap mereka. Kalau kalian benar-benar masuk ke kota Riviera ini, mungkin akan banyak orang yang mati dari kedua belah pihak. Hulko sudah mati, mereka mungkin sudah tidak berani menjaga kota Riviera. Nanti kita dengan persiapan matang melewati kota Riviera yang rata dengan tanah, lalu langsung menuju kota Holyfire. Damar mengayunkan broadsword ke depan, dia meniru kata-kata Thunder dengan suara yang nyaring. Komandan memang sangat bijaksana. Dewa Tengah itu segera menyahut. Pasukan negara Blaze berjalan kembali ke markas mereka dengan semangat yang surut. Karena Hulko telah mati, kini Dainty menjadi pemimpin mereka. Dainty memerintahkan semua orang untuk mundur ke kota Riviera. Meskipun banyak orang yang enggan, tetapi pada akhirnya tidak ada yang membantah. Bersambung.